Semua olahraga itu dasarnya adalah lari kan? Atletik itu ya lari biasanya. Iya, korupsi pun kalau mau kabur juga harus lari juga ya? Lari ke luar negeri. Lari dari tanggung jawab ya? Dari tanggung jawab. Saya paham sebenarnya apa kesulitan-kesulitan dari anak-anak penderita kanker dari keluarga prasejahtera. Iya. Karena bukan hanya mereka sebenarnya yang suffering, tapi juga orang tuanya. Ya. Karena orang tuanya itu bukan orang tua berkecukupan. Iya, betul. Harus nemenin anaknya juga dan treatmentnya panjang. Itu emosinya, burnout, stres gitu. Itu banyak sekali yang kami lihat gitu. Sampai kalau misalkan di keluarga, kemungkinan untuk divorce, perceraian itu tinggi. Mungkin juga tahu ya, 7 tahun terakhir negara paling dermawan sedunia menurut Charity Aid Foundation. Tapi motivasi donasi itu beragam gitu. Yang paling umum itu motivasi ketika melihat sesuatu yang sifatnya itu emosional dan urgent. Lebih dari 42 kilo itu kita sudah akan mengalami fatigue, kelelahan. Jadi kita akan mengalami ya apa namanya suffering lah gitu. Nah, saya bilang ini buat apa gitu kan? Semua upaya untuk menahan rasa sakit ini untuk apa? Ini kan sebenarnya ibadah gitu. Ya. Seperti kita berpuasa lah. Lelaku lah ya. Lelaku lah orang Jawa. Tirakat. Iya, tirakat. Ini tirakat yang bergerak lah gitu ya. Jadi saya mau raise awareness bahwa in time of crisis itu kita nggak bisa bergantung pada negara. Bahkan saat normal pun negara sebenarnya tidak. Kalau kita lihat Indonesia dengan 210 juta, Sabang sampai Merauke, ya negara tangannya tidak cukup kuat untuk mengelola itu semua kalau tidak disertai. Mas Doni, gimana kabarnya? Baik, Mas. Ini lari terus kayaknya ya. Ini makin fit gitu ya? Ya, masih. Masih ya? Lari sampai sekarang. Tapi lagi ngalami cedera ya? Ini biasa, untuk bukan kaki, ini shoulder. Karena weight training kalau ini. Overtraining ini. Overtraining. Terlalu bersemangat ya. Terlalu bersemangat, betul. Kita beberapa waktu lalu ketemu ngobrol-ngobrol. Ya, soal trail running. Trail running ya. Karena ini lagi rame juga, olahraga lari adalah salah satu olahraga kayaknya. Wah, sekarang lagi happening banget. Ya, ini olahraga dasar loh sebenarnya. Semua olahraga itu dasarnya adalah lari kan? Atletik itu ya lari biasanya. Iya. Korupsi pun kalau mau kabur juga harus lari juga. Lari ke luar negeri. Lari dari tanggung jawab ya. Dari tanggung jawab. Betul. Lari dari bukti ijazah bisa. Tapi ngomongin lari nih lagi berkembang luar biasa. Betul. Dan ini dengar-dengar kayaknya Mas Doni mau lari lagi tapi ada sesuatu misinya gitu ya? Iya, jadi kan memang saya pelari ultra ya. Jadi saya emang ambil jarak-jarak yang above marathon ya, yang di atas 42 kilo. Tadi disebut ultra itu kalau di atas 43 kilo? Iya, jadi mau 42 tambah 500 meter juga udah ultra. Udah ultra ya? Pokoknya di atas jarak marathon lah. Yeah. Nah, kebetulan ya saya kali ini memang ada misi gitu. Saya selama ini kan lari ultra ya hanya untuk lari itu sendiri gitu ya. Ya untuk kesehatan untuk gitu kesehatan ya ada race misalnya mengejar medali, mengejar finisher, finish sebelum cut off time. Itu kan memang target-target lari ultra. Tapi saya kemudian berpikir ini kalau saya beraktivitas ini ya puluhan kilometer kalau hanya untuk diri saya sendiri untuk apa gitu. Nah, saya mempelajari memang banyak di luar yang menggunakan ultra running ini sebagai ajang charity. Baik itu berkelompok maupun individual. Nah, kali ini saya mengambil inisiatif untuk lari solo dari Jakarta sampai ke Bogor. Dari Tugu Monas sampai ke Tugu Kujang itu jaraknya mungkin 57 km gitu. Nah, misi saya adalah tentu saja membantu ya anak-anak penderita kanker. Dalam hal ini saya menggandeng Yayasan Pita Kuning sebagai beneficiary. Halo ya. Mbak, dengan Mbak Tias. Mbak Tias dari Pita Kuning. Kemudian platformnya adalah Kita Bisa. Dengan Kita Bisa. Mas Fikra. Jadi kerjasama begitu. Jadi platformnya untuk donasinya adalah Kita Bisa, beneficiary-nya adalah Pita Kuning. Kenapa kemudian saya memilih Pita Kuning? Karena memang saya udah 2 tahun ini mengikuti podcastnya Mas Panji Pragiwaksono di Pita Panji Kuning. Yang marah-marah seringnya ya. Marah-marah tapi tetap aja lucu ya. Tapi kalau di Pita Kuning lebih kalem dia. Dia memperjuangkan anak-anak penderita kanker ya kan. Dia bilang kita punya masa lalu untuk dikenang tapi anak-anak ini punya masa depan untuk diperjuangkan. Ini menyentuh sekali buat saya gitu.
Nah, saya cari-cari nih, akhirnya kontaknya Pita Kuning, ketemu Mbak Tias, ternyata juga tetangga ini. Saya Fakultas Ilmu Budaya, Mbak Tias ini Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di UI gitu. Jadi kita tetanggaan ternyata. Ya, Yellow Jacket nih ya. Yellow Jacket dan apa namanya ya teman-teman Mbak Tias, teman-teman saya juga akhirnya. Namanya Balil juga berarti ya? Yang mana tuh? Coba tanya dulu, yang mana tuh? Balil bukan di fisik, Oh, iya. dia di sekolah kajian strategik gitu, di Salemba. Jadi aman lah kita, aman ya? kita aman lah. Fisik dan Fakultas Ilmu Budaya aman dari hirup pikuk politik itu. Kita seru-seru aja ya. Seru-seru aja. Jadi Ini- ternyata kenal semua gitu, akhirnya nyambung dan dengan kita bisa, saya kenal dengan Mas Timi ya. Kemudian ya ngobrol-ngobrol, akhirnya dirujuk ke Mas Fikra, ke para pengurusnya. Lalu kita kolaborasi lah gitu. Jadi kita sudah mulai campaign penggalangan sampai nanti lari tanggal 20 Mei. Saya ambil 20 Mei itu karena kebangkitan nasional. Yeah. Ini kan kesadaran kita sebagai nation. Maksud saya bukan hanya sebagai nation kita memperingati itu. Kesadaran kita sebagai nation itu pertama kalinya, tapi pertama kalinya dalam sejarah kita paham bahwa Papua itu saudara kita, gitu. Ya, Sulawesi saudara kita. Sebagai manusia ini berarti sebagai ya? manusia. Jadi sebenarnya kebangkitan nasional itu pesan utama adalah humanism, gitu ya, kemanusiaan. Dan karena ini misi kemanusiaan, saya pilih tanggal 20 Mei. Gitu. Pas nih ya. Ya, jadi itu misi saya. Saya udah banyak berdiskusi juga dengan Mbak Tias. Saya paham sebenarnya apa kesulitan-kesulitan dari anak-anak penderita kanker dari keluarga prasejahtera. Ya. Karena bukan hanya mereka sebenarnya yang suffering, tapi juga orang tuanya. Ya. Karena orang tuanya itu bukan orang tua berkecukupan. Ya, betul. BPJS bahkan tidak mengcover juga. Ya, ada beberapa treatment yang tidak di-cover ya Mbak Tias ya, oleh BPJS, terutama kanker-kanker tertentu. Jadi ini harus disupport. Ya. Orang tua juga pasti akan mengalami emotional breakdown. Ya. Kemudian ketika berhadapan dengan dokter juga mereka harus diasistensi karena kan mereka kalau ya tentu saja prasejahtera tentu saja pendidikannya juga terbatas ya. Jadi mereka harus diinformasikan supaya informed consent gitu. Apapun treatment yang diberikan pada anaknya mereka paham. Jadi pekerjaannya Mbak Tias dengan teman-teman Pita Kuning luar biasa. Saya kira mendampingi ya dari mulai rumah sampai ke rumah sakit, kontrol semua itu pekerjaan yang sangat luar biasa begitu Mas. Berarti Mas Doni itu terinspirasi ini gara-gara lihat podcastnya Mas Panji. Iya. Dengan Pita Kuning akhirnya terinspirasi ini gitu. Iya, saya tuh terbayang-bayang lambangnya Pita Kuning yang sayap itu. Kan Panji kan selalu podcastnya di situ kan. Iya. Nah, saya bilang ini kok. Jadi waktu saya ada niatan melakukan misi ini, yang di benak saya itu gitu. Oh. Nah, saya coba-coba cari, ketemu akhirnya. Kan sebenarnya kan banyak ya, mungkin ada tanpa mengurangi rasa hormat terhadap anak-anak penderita kanker ini, tapi banyak juga penderita-penderita sakit lain. Nah, kenapa milihnya di situ gara-gara podcastnya Panji? Iya, jadi saya sudah 2 tahun gitu kan. Artinya saya sudah punya niat ini udah lama. Saya bilang saya coba akan mengabdikan lari saya untuk kepentingan sosial. Ya. Nah, cuman baru tahun inilah akhirnya bisa terlaksana, kita ketemu Mbak Tias, ketemu timnya Mas Fikra, akhirnya kita bisa kolaborasi gitu Mas. Nah, Mbak Tias sendiri nih begitu, berarti Mas Doni hubungi Mbak Tias nih, hubungi teman-teman di Pita Kuning. Iya, betul. Itu langsung gimana, ada tiba-tiba ada orang lari mau bikin charity run ini gitu. Iya. Awalnya kita juga sebenarnya open untuk semua publik ya, untuk masyarakat. Support dalam bentuk apapun Mas, mau jadi volunteer boleh, mau support donasi, atau sekedar share informasi karena itu edukasi sangat penting juga gitu. Jadi sebetulnya ya ada juga beberapa orang yang datang untuk support, termasuk ya salah satunya Mas Doni gitu ya untuk lari gitu. Dan kami sangat appreciate sekali, apalagi larinya jauh ya 57 kilo. Aku wow, dari mana Mas? Dari Tugu Monas ke Tugu Kujang. Oh, aku kebayangin panjang banget ya gitu, dan itu didedikasikan untuk support anak-anak. Itu kami appreciate banget sih gitu untuk support itu. Untuk hal yang sejenis ini lari charity ini untuk pertama kalinya atau sebelumnya pernah? Sebetulnya ada sih beberapa gitu, tapi memang balik lagi ya, historinya itu biasanya cukup kuat gitu dari orang-orang yang memang mau berlari. Waktu itu kita sempat ada satu dokter yang memang survivor cancer ya. Dia berlari di Borobudur Marathon, pernah di Pita Kuning gitu. Tapi ini setelah sekian lama baru sekali lagi nih ada yang runner untuk support lagi gitu. Oh ya, mungkin mau ikut dari 50 meter bikin ya? Boleh. 50 meter terakhir aja. Iya.
Gitu. Kalau Pita Kuning sendiri itu sudah bisa diceritain, Mbak? Oke. Pita Kuning sendiri itu adalah yayasan non-profit gitu ya, yang memang didedikasikan untuk supporting anak dengan kanker dari keluarga prasejahtera gitu. Apa sih yang disupport sebenarnya? Lebih ke psikososial, Mas. Karena kalau misalkan funding atau biaya tuh udah lumayan lah, banyak yang bisa disupport gitu. Tapi untuk psikososial ini, kebetulan aku dari FISIP, khususnya dari kesejahteraan sosial yang memang mempelajari tentang psikososial itu. Kita melihat mungkin gini, simple contohnya adalah kalau kita sakit, misalkan dirawat gitu ya, seminggu, banyak tuh yang datang berkunjung, bawain buah, bawain makanan kesukaan gitu. Tapi bayangkan anak-anak ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun pun ada di Pita Kuning. Bagaimana kondisi psikologis mereka pada saat ya mungkin awal-awal datang tuh teman-temannya, keluarganya. Tapi dalam sekian panjang, supporting itu akhirnya berkurang gitu. Hanya ada orang tua dan anak itu yang berjuang, gitu. Dan gimana orang tua itu yang harus bekerja juga, harus nemenin anaknya juga, dan treatmentnya panjang. Itu emosinya, burnout, stres, gitu. Itu banyak sekali yang kami lihat, gitu. Sampai kalau misalkan di keluarga, kemungkinan untuk divorce, perceraian itu tinggi. Ya karena dapat masalah ini ya. Betul. Mereka komunikasinya jadi makin sulit antara suami istri, kemudian anaknya harus difokuskan juga. Itu kami menemui akhirnya jadi banyak single mom. Gitu yang harus mendampingi anak-anak gitu. Jadi kondisi-kondisi itulah yang membuat kami kayaknya nih oke, kita bantu dari pembiayaan karena tadi ada beberapa obat yang tidak di-cover BPJS. Dan itu krusial juga. Tapi kami juga pendekatannya lebih ke psikososial tadi. Itu lebih penting juga ya, kesehatan mentalnya juga ya. Kesehatan mental, karena masih mungkin sudah cukup aware sekarang ya orang-orang, tapi masih sedikit sih yang akhirnya fokus ke situ. Ya karena orang mensana in corpore sano ya. Kalau pikirannya sehat, badannya bisa sehat juga kan. Betul. Termasuk dengan lari, Pak ya. Iya. Lari itu kan pasti bikin ya fresh aja ya. Fresh. Singkatnya seperti itu. Kalau nggak lari malah jadi stres ya. Iya, saya kali 2 bulan stres ya. Nggak lari 2 bulan pernah gitu. Saya pernah kena ini kan, OA, osteoartritis gitu. Jadi emang harus istirahat 2 bulan. 2 bulan itu stres ya? Iya, cuma ngeliatin IG teman-teman lari aja. Cuma scroll IG teman-teman posting lari itu menderita tuh. Penderitaan ya. Cuma bisa ngeliat tapi nggak bisa melakukan tuh. Sedih juga itu. Nah, kemudian nih Mas Doni dan Pita Kuning kemudian mengajak kerjasama dengan kitabisa.com. Wah, ini Kitabisa kan ya, orang banyak yang tahu ya. Kitabisa salah satu platform yang sudah lama juga dan sudah banyak membantu lah di Indonesia dan kayaknya sudah banyak dikenal juga. Ini kemudian gimana ceritanya diajakin dalam program ini, Mas? Oke, jadi ya alhamdulillah senang banget bisa kolaborasi sama Mas Doni dan Pita Kuning lagi. Karena Pita Kuning juga salah satu mitra awal banget sama Kitabisa tahun 2016. Iya. 2016 pertama itu ya? 2015 artis-artis botakin rambut, Shave for Hope untuk kanker ya. Itu waktu Kitabisa mungkin baru bayi lah, baru lahir tuh tahun itu ya. Nah sekarang kita ketemu lagi setelah 10 tahun. Ya kita bisa sebagai aplikasi gotong royong online ya untuk donasi, galang dana dan menjadi relawan macam-macam. Tentu mewadahi masyarakat dan warga untuk saling bantu, tolong menolong gitu. Nah, ada memang di Kitabisa ini banyak sekali pasien-pasien berbagai penyakit termasuk diantaranya kanker. Nah, tapi ada 2 jenis, ada penggalangan dana itu yang diinisiasi langsung Mas oleh keluarganya. Oleh mungkin yayasan gitu yang menaungi. Tapi ada juga jenis penggalang yang itu diinisiasi oleh kami sebutnya orang baik gitu ya, yang ingin menolong gitu. Jadi mereka nggak langsung nunjuk kayak bantu dia nih, tapi dia melakukan sesuatu dulu yang itu mungkin berdasarkan hobi atau tantangan. Gitu. Kayak dilakukan Mas Doni sekarang ini. Sekarang lagi Mas Doni dan ini menariknya. Indonesia kan memang nih Mas Aji mungkin juga tahu ya, 7 tahun terakhir negara paling dermawan sedunia menurut Charity Aid Foundation. Tapi motivasi donasi itu beragam gitu. Yang paling umum itu motivasi ketika melihat sesuatu yang sifatnya itu emosional dan urgent. Itu satu hal. Makanya seringkali ya yang diangkat adalah yang sedang butuh bantuannya. Tapi di sisi lain banyak juga yang tergerak tuh karena aspek inspirasi, terinspirasi. Jadi ketika melihat ada seorang kayak Mas Doni gitu ya, oh ya dia ultra runner. Kali ini mau melakukannya untuk kebaikan, untuk charity, untuk pejuang penyintas kanker, itu juga terbukti efektif dalam tidak hanya meningkatkan kesadaran ya, awareness, tapi juga menggerakkan untuk aksi dalam bentuk salah satunya adalah donasi. Jadi kita bisa senang banget diajak, kebetulan Mas Doni juga kawan baik partner saya Timi, kayaknya ngobrol-ngobrol dan kita
tentu siap mewadahi lah untuk penggalangan dananya. Jadi programnya namanya apa? Lari untuk sesama. Lari untuk sesama. Ya, lari untuk sesama. Ya karena tadi sebetulnya pernah di akun sosial medianya orang pikir tuh sebuah event untuk bisa ikutan lari juga jadi ya. Banyak yang DM akhirnya ke saya, ke tim saya, gimana daftarnya gitu. Saya ingin ikutan. Kita jelaskan ini sebenarnya proyek individu yang memang menggalang dana. Jadi kalau mau berkontribusi ya melalui donasi. Ya kita belum open registration, tapi saya jadi berpikir ini kalau kemudian banyak yang nanya begini, mungkin tahun depan kita buat menarik ya. Event sekalian. Kita buat event gitu sehingga semua orang juga bisa berpartisipasi di larinya gitu. Atau malah kan menginspirasi orang untuk melakukan yang sama juga kan. Iya. Sekarang mulai banyak kok charity running udah mulai banyak. Ada Run to Care ya, banyak sekali. Apa namanya acara yang charity running juga? Ada Run to Care di bulan apa ya, Juni kalau nggak salah tuh ya. September ya, kalau nggak salah September tahun ini. September ya. Tapi itu event tuh rame banyak gitu ya. Rame. Tapi itu juga selected karena kan jaraknya kan lumayan jauh. Oh iya, jadi ada regulasinya ada filternya lah, ada qualification-nya. Kayak nggak pernah lari tiba-tiba langsung maraton, malah ngerepotin nanti ya. Malah ngerepotin. Malah dia nanti yang dapat charity. Itu dia, betul. Oh, berarti nih dari Mas Doni sendiri kan mikirnya lari yang biasanya untuk sendiri ya, untuk diri sendiri, entah untuk challenge diri sendiri, kesehatan ini untuk sesama lah ya. Iya, jadi saya berpikir bahwa lari itu kan sebenarnya kalau kita mau bedah itu kan sebenarnya kita endurance kan. Apalagi kalau ultra, lebih dari 42 kilo itu kita sudah akan mengalami fatigue, kelelahan. Jadi kita akan mengalami suffering lah gitu. Nah, saya bilang ini buat apa gitu kan. Semua upaya untuk menahan rasa sakit ini untuk apa? Saya berpikir sebenarnya ya ini kan sebenarnya ibadah gitu. Ya. Seperti kita berpuasa lah. Lelaku lah ya. Lelaku lah orang Jawa. Tirakat. Iya, tirakat. Ini tirakat yang bergerak lah gitu ya. Ini tirakat in motion gitu. Jadi saya kira ini bentuk ibadah. Ini ada spiritualitasnya gitu. Karena kan berpuluh-puluh kilometer kita menahan rasa sakit, menahan haus, dahaga, lapar, capek gitu kan. Itu forward gitu. Apakah untuk apresiasi diri sendiri atau rekognisi? Menurut saya tidak gitu. Saya kira semua bentuk spiritualitas di dunia ini kan tujuannya adalah for others. Ya, apapun itu puasa kah atau apa itu semuanya adalah untuk yang lain kan. Puasa juga untuk menahan diri supaya untuk yang lain gitu. Jadi ini saya mulai berpikir ke sana gitu. Lari ini ya dalam bentuk ultra ini adalah sebenarnya semacam spiritualitas untuk membantu sesama. Tujuannya arahnya ke sana. Dan ini pun kan lari kan panjang ya, berjam-jam. Kayak tadi Mas Doni ini perjalanan panjang lah. Seperti juga mungkin dialami oleh anak-anak penderita cancer ini juga kan. Mereka kan berjuang juga panjang juga ini gitu. Malah tahunan kalau. Iya bisa tahunan Pak ya. Bisa tahunan. Tapi kalau untuk acara-acara yang seperti ini untuk di Pita Kuning, ini kan ada Mas Doni, ada yang charity ini. Pernah nggak acara-acara lainnya pernah kayak apa aja Mbak? Berbagai macam sih Mas, kolaborasi kita pernah bareng sama komunitas motor, riding. Oh riding. Itu pernah. Kemudian yang tadi Mas Fikra bilang, potong rambut, kita pernah kalau sempat ada momen Edi Brokoli botak, itu botaknya di tempat kami. Oh iya, pas acara itu ya, Pita Kuning. Shape for Hope. Jadi kami mencari info konsep-konsep yang kira-kira menarik, itu tapi juga impactful. Gitu. Itu berbagai macam sih. Ada konsep-konsepnya gitu dan juga terbuka untuk komunitas ataupun corporate. Ini terbuka untuk siapa aja siapapun. Jadi kami mencoba mewadahi juga teman-teman yang mau kontribusi dalam bentuk apapun gitu. Nah, itu mungkin teman-teman semuanya yang mungkin punya kegiatan apa daripada cuman seru-seru aja, nggak ada salahnya, dan lebih baik juga untuk berguna untuk orang lain juga. Mungkin kan kita bingung mau ngapain ya acaranya. Bisa ngobrol dulu, nanti kita brainstorming atau mau jadi relawan. Oh bisa. Relawan itu bisa untuk pendampingan, jadi main sama anak-anak gitu karena mereka tuh bolak-balik ke rumah sakit, rumah. Kalau yang lagi full treatment nggak bisa sekolah. Mau main sama tetangga masih ada stigma gitu ya. Kanker itu menular, betul. Itu masih banyak Mas. Jadi itu kami coba edukasi juga bahwa ya
bisa main biasa kok gitu. Terus kemudian akhirnya kami mempunyai relawan pendampingan yang datang ke rumah gitu ya untuk sekedar main Uno gitu misalkan atau main something gitu, pokoknya itu ngajak main anak lah ya untuk fun. Tapi kita juga punya relawan skill. Misalkan teman-teman punya skill untuk desain, itu bisa support kami juga. Punya fotografi misalkan jago motret, itu bisa juga support kami gitu. Jadi any kinds of skill itu open di kami sih. Di seluruh Indonesia? Iya, gitu. Kalau pusatnya tapi di Jakarta? Di Jakarta, tapi kami sekarang sih baru ada beberapa cabang ya, gitu di Medan, Jogja, dan Bali. Itu baru ada 4 wilayah. Iya. Gitu. Seru menyenangkan ya sebenarnya ya. Ya. Bermain dengan anak-anak penderita kanker kan mereka kita juga nggak tahu juga mereka Betul, bisa betul. sehat atau gimana, memberikan apa ya kayak semangat lah buat mereka ya. Jadi meningkatkan kualitas hidup mereka gitu. Ya, mungkin ada yang mau diajak lari juga Mas. Pas ya berapa meter terakhir gitu ya. Ya memang kita juga perlu membangun kesadaran publik ya tentang cancer terutama di anak-anak, karena memang kalau kita lihat kondisi di Indonesia itu memang agak memprihatinkan. Betul. Ya, jumlah dokter spesialis cancer anak kan itu spesifik. Kalau cancer banyak, tapi kalau spesifik cancer anak itu jumlahnya mungkin 60-an. 60-an. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Nggak nyampe 100. Ahli cancer anak itu cuma 60 se-Indonesia. Terus kemudian tingkat kesembuhannya juga sangat masih rendah karena step awalnya tuh biasanya datang dalam kondisi memang sudah menengah sampai akhir Mas. Udah stadiumnya udah. Karena Indonesia maksudnya secara geografis juga luas. Dan tadi dokter yang dibilang Mas Doni tuh adanya di rumah sakit tipe A yang hanya ada di provinsi. Ya, ibu kota provinsi kota besar, dan nggak di semua provinsi juga. Iya, betul. Gitu. Jadi delay untuk dapat first treatmentnya tuh sangat tinggi banget. Emang fasilitas kesehatan nggak bisa dipungkiri, emang kita masih sangat-sangat kurang ya. Betul. Apalagi di daerah-daerah, kalau kita di luar Jawa aja gitu, saya masih ngerasain bahwa orang, misalnya kayak di Sumatera Utara, rumah sakit terbesar hanya ada di Medan. Orang mau datang rujukan ke situ pun juga harus berjam-jam gitu. Apalagi kalau ngomongin kanker kan masalah kesehatan dan makanan kan. Iya, benar. Kita yang sehat aja nggak menutup kemungkinan bisa kena loh. Betul. Di era yang sekarang ini entah dari makanan dan lain-lain. Karena di setiap manusia tuh ada sel kanker sebetulnya Mas. Pasti tinggal aktif atau enggaknya, jahat dan enggak ya. Gitu. Ini salah satu penyakit yang paling membunuh umat manusia di dunia kan cancer ya. Iya, betul. Makanya dalam soal sponsorship ini saya harus terbuka mengatakan saya sendiri menolak untuk sponsor dari UPF, ultra processed food. Karena itu karsinogenik. Banyak research yang membuktikan bahwa itu karsinogenik. Jadi kalau UPF kita tolak karena itu salah satu kontributor. Terutama dari makanan kan ya itu ya. Jadi pengolahan makanan yang sekarang orang mulai kembali ke organik, kembali ke natural. Ya karena UPF ini di mana-mana orang sudah membuktikan raw food itu paling sehat memang ya. Raw food. Makanya kalau ngomongin makan bergizi gratis gitu di Papua, mereka makanan Papua ya sagu lah. Justru perlu diganti dengan mie instan gitu. Justru lebih natural. Kemudian diberaskan semua gitu kan. Padahal kalau ngomongin beras itu nasi itu kan kandungan gulanya yang paling tinggi kan. Betul. Sebenarnya kalau kita ngomongin Indonesia ini sedikit ngomongin sejarah kan, nenek moyang kita itu makanya ubi-ubian benernya. Benar. Mulai beras kan ketika ada India masuk, datanglah ada dan China masuk, ada beras. Dulunya kita umbi-umbi semua kayak Mas. Nah kemudian cara berdonasinya nih gimana? Di kitabisa.com. Nanti kita mudah-mudahan nih kita bisa sedain QRIS nih ya, bisa dipasang kalau mau. Jadi di videonya bisa dipasang. Tapi kalau buat teman-teman yang mau cek, linknya itu kitabisa.com/lari untuk sesama. Lari untuk sesama. Jadi teman-teman buka, ini ada halamannya, Mas Adi juga bisa lihat. Langsung keluar nih, ada mukanya Mas Doni lagi berlari. Teman-teman bisa langsung donasi. Lagi berjuang gitu. Berjuang gitu. Berikan donasi yang terbaik seikhlasnya gitu kan. Bisa kasih pesan semangat buat Mas Doni juga nih, tulis doa-doa semangat. Kalau udah, misalnya kita lanjut pembayaran, selesai donasi. Jadi nanti kelihatan kekumpul berapa nanti semuanya. Ya kayaknya beberapa waktu lalu tuh alumni SMA saya di Brito tuh bikin run charity juga di Dieng kalau saya ada lari terus beberapa frater sama ininya ikutan itu ikut ada event running kemudian mereka untuk charity-nya gitu. Enak tuh di Dieng dingin ya. Enak tuh. Di sini lawannya truk-truk ya. Tapi saya nanti ralinya malam.
Jadi saya lari mulai jam 9 malam sampai pagi dini hari. Jadi sengaja saya pilih karena memang ya untuk menghindari traffic juga dan juga lebih safe. Ya, cuaca juga masih panas. Ya paling kalau hujan ya udahlah nggak bisa dielakkan gitu. Iya. Paling tidak meminimalisir traffic aja. Tapi lari berarti ya karena ini lebih enak kalau di Jakarta sekitarnya memang lebih enak malam Mas berarti. Iya, karena trafficnya lebih. Iya, trafficnya. Terus. Tapi kendaraan kenceng-kenceng banget. Nanti kita ada marshal. Ada satu marshal yang buka jalan, terus di satu mobil logistik di belakang, sama medis. Ya, satu mobil untuk logistik dan medical, satu depan motor marshal untuk buka jalan. Ya, ini Mas Doni ini lari ultra keberapanya Mas Doni? Udah sering, udah sering saya. Tapi untuk charity baru sekali ini ya? Untuk charity baru sekali ini. Kesampaian setelah 2 tahun. Saya setelah nonton podcastnya Mas Panji itu, saya harus buat ini charity ini. Cuman kan tertunda-tunda, akhirnya baru tahun ini bisa. Berarti menginspirasi juga Mas Panji ya? Nggak cuma marah-marah sama anaknya ada Raditya Dika. Positifnya lah. Nggak positif kok. Mas Panji itu menginspirasi banyak orang kok. Sangat inspiratif. Dengan gayanya yang sangat fun ya. Dengan itulah dia gitu. Iya betul. Dan dia persisten dari tahun 2007. Sampai sekarang. Iya. Dari yang datang ke rumah sakit, aduh gue nggak kuat lagi, gue takut nangis gitu, sampai ya udah dihadapi gitu. Dari dia yang kurus? Iya kurus, bener. Rambutnya masih ada, sampai sekarang ada ya? Dari kena deh gitu dulu. Kurus, gemuk, kurus lagi. Iya, tapi itulah jadi manusia untuk orang lain ya. Man for others. Iya. Daripada cuma sekedar lari ya. Iya. Ya lari aja juga nggak apa-apa sih, gitu kan. Iya. Mas Doni setelah ini mungkin ada rencana charity lagi? Saya bisa jadi mungkin setahun bisa 1 kali 2 kali untuk bikin cara bikin rutin, apalagi nih udah banyak yang DM jadi nanti udah banyak peminat nih. Saya lagi berpikir mungkin tahun depan bikin agak open gitu. Silahkan kalau mau terlibat dalam event ini. Kalau tahun ini kan saya sendirian, tahun depan kalau ada yang mau ikutan boleh. Atau bikin event sekalian ya? Bikin event sekalian bisa. Lebih rame lagi kan berarti? Lebih rame lagi gitu. Berarti kitabisa.com itu terbuka dengan apa sih yang bisa boleh ikut di kitabisa.com bikin terbuka aja untuk semua yang bertujuan sosial Mas. Untuk sosial ya. Dan ini mungkin satu lini tersendiri yang kita sebut kayak lifestyle filantropi gitu ya. Filantropi berbasis dia tidak hanya menggalang karena misalnya ada orang butuh, tapi dia sertakan juga hobi atau kesukaannya. Atau kadang-kadang tantangan juga tadi ya, tantangan fisik dan spiritual seperti Mas Doni gitu. Ada yang misalnya dulu kalau tercapai segini saya akan ngelakuin ini gitu kan. Jadi itu mungkin cara-cara kreatif untuk raising awareness, karena kan pada saat yang sama banyak nih orang menggalang atau butuh bantuan. Yayasan kanker pun ada beberapa gitu. Banyak, Artinya perlu ada aspek kreativitas juga supaya dapat perhatian dari masyarakat yang nanti tumbuh simpati untuk bergerak. Jadi kita bisa sih welcome untuk semua jenis kolaborasi yang ujungnya adalah tujuan sosial. Ya, dan kalau agak abstrak sedikit Mas, sebenarnya ini kan mau mengatakan bahwa negara itu sometimes tidak cukup untuk melakukan kerja-kerja sosial. Betul. Contohnya waktu Covid kemarin, ya itu sangat kesulitan kan. Makanya kan banyak terjadi solidaritas, gotong royong, inisiatif sosial, tadi saling jaga. Gitu. Ini kan civil society yang bergerak. Gitu. Betul. Jadi negara kan terbatas sekali, ya human resource-nya terbatas. Saat kita mengalami krisis, ya seperti kini yang kita bisa lakukan, gitu. Sama rakyatnya yang sangat bantu warga gitu. Karena negara mau bagaimana? Betul. Saat kita krisis lockdown nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sebenarnya kita udah nggak perlu berharap pada negara, kita berharap pada manusia dan lingkungan kita kan. Terutama ya keluarga, lingkungan paling terdekat, keluarga, saudara, keluarga, tetangga gitu. Ya, gotong royong itu sebenarnya kan udah di kehidupan bangsa Indonesia kan. Betul. Kalau kita ngomongin dulu kan kerja bakti sering ya. Sekarang kerja bakti nggak bisa datang, nggak apa-apa suruh bayar. Nah itu, apalagi di perkotaan udah beda lagi. Sebenarnya kan bukan kerja baktinya itu kebersamaannya kan. Ya, jadi hal-hal semacam ini dibutuhkan sebenarnya. Inisiatif sosial itu dibutuhkan. Jadi saya mau raise awareness bahwa in time of crisis itu kita nggak bisa bergantung pada negara. Bahkan saat normal pun negara sebenarnya tidak. Kalau kita lihat Indonesia dengan 210 juta, Sabang sampai Merauke, ya negara tangannya tidak cukup kuat untuk mengelola itu semua kalau tidak disertai seperti teman-teman kita bisa gitu. Ini aktif dari masyarakat gitu. Kemudian kita bersimpati dan berempati terhadap sesama yang membutuhkan terutama ya.
Dan banyak yang tidak terlihat juga oleh negara, kayak ini misalnya. Gitu kan. Kenapa jumlah spesialisnya cuma 60 gitu? Ya kan? Ini kan kita harus raise awareness juga. Ya. Ada beberapa treatment yang tidak ditanggung oleh BPJS. Ini kan hal-hal yang keluar dari budget dana hibah untuk anak-anak berkebutuhan khusus dikurangin. Begitu. Karena efisiensinya tidak tepat sasaran. Betul. Nah, ini mungkin saatnya kita untuk saling bahu-membahu, bantu-membantu sebagai sesama anggota masyarakat ya. Dan kultur itu ada di masyarakat kita. Iya, sebenarnya kultur gotong royong saling jaga dari masyarakat kita. Oke, Mas Doni, persiapan sejauh ini gimana? Ya sudah cukup intensif ya. Sebulan lagi ya? Ya sebulan lagi, tapi sebelumnya saya ada event juga di Bintaro Loop. Oh, Bintaro Loop. Bintaro Loop saya ambil 120 km. 120 kilo. Iya, itu lebih jauh daripada charity ini. Tapi itu sebagai semacam latihannya, pemanasan ya. Ya final check lah. Iya. Final check untuk yang 57 kilo. Jadi kayak pemanasannya 2 kali. Tuh manasin mesinnya di Ini keliling Bintaro 12 kali ya? Enggak, 10. Karena 10 satu kali. loopnya Bintaro kan 12 kilo. Iya. Jadi 10 kali ngeloop Bintaro Loop itu. Keliling Bintaro sekali aja saya udah males, Mas. Udah ketemu orang itu malas banget ya. Ini 10 kali ya? 10 kali. Itu kapan rencana kalian Bintaro? Tanggal 3 Mei. Tapi event ini ya? Ini event. Ramai banyak kan orang ya? Banyak, ya peserta lumayan banyak. 120 kilo. 120 kilometer. Cut off time-nya? 22 jam. 22 jam? Wow. Nggak tidur sama 22 jam. Ya, itu tantangannya di situ. Kalau lari ultra tuh tantangannya adalah itu, Pak. Ketika malam itu kita harus berlari melawan kantuk tuh. Ngantuk juga ya, pasti ya, capek ngantuk ya. Ya, kita bisa istirahat sebentar gitu. Kalau kita istilahnya maksudnya tidur di mana aja merem gitu. Ya, enggak artinya ya kalau ada trotoar ya trotoar. Oh, boleh tidur sebentar tuh bisa? Boleh, atau ya di water stationnya kalau kita bicara event road ya. Kita di water stationnya tidur sebentar, kan dikasih velvet gitu. Iya. Mau kita power nap lah gitu. Warnanya nggak 6 jam juga ya. Iya. Tapi saya terus terang kalau ultra, saya khawatir tidur. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu, karena nggak ada yang bangunin kan. 12 ya. Ngerinya bangun-bangun udah siang. Katanya udah selesai. Panitia udah pulang. Tendanya udah diangkat ternyata. Udah diangkat itu terjadi tuh. Iya. Karena kalau kita dalam kondisi capek sekali kan kita nggak bisa nahan kantuk. Begitu kita turuti tidur itu bisa bablas tuh. Bisa berjam-jam karena dalam kondisi yang fatigue ya. Iya. Jadi ya diharapkan kalau saya sih ya full lari gitu. Tidurnya setelah finish. Sekalian aja daripada malam. Sekalian aja. Resikonya gitu kalau tidur nanti bablas. Oh, nggak boleh dibangunin, nggak boleh. Iya, siapa-siapa. Enggak, kalau di road saya masih bisa mesen. Tapi kalau misalnya saya ultra trail di gunung, di hutan, di hutan saya mau bangunin. Kepala serem dia bangunin siapa ya? Agak ngeri ya. Tidur di hutan ya sebentar hilang, nggak ada yang bangunin. Ini kayaknya seru banget. Semoga lancar semuanya. Terima kasih, Mas. Persiapannya dan cederanya cepat sembuh. Iya, kalau ini cedera karena weight training kalau ini. Tapi kan kalau nggak sembuh juga cukup mengganggu juga, Mas, nanti. Ya sembuh lah ini. Amin. Saya bilang sama fisionya nih sebelum tanggal 20 harus sembuh ya. Dipercepat. Bisa disetting ya tanggalnya. Bisa disetting. Pokoknya saya harus sembuh sebelum tanggal 20. Udah nggak ke kalau dulu sini siapa? Haji siapa yang Naim. Haji Naim. Wah, Haji Naim. The legend. Legend juga tuh. Dulu kan kita Haji Naim ya? Haji Naim patah, Haji Naim, seleo Haji Naim. Saya korban kayak Haji Naim gitu di Solo. Gak balik Mas tangannya, Mas. Aduh. Di Solo? Di Solo aja juga, namanya Sangkal Tutung. Okay, dulu kan belum ada fisioterapi, belum gitu kan. Jatuh, bawa ke situ, tangannya nggak balik, Mas, sudah. Ya udah lah, kan beda ya dengan zaman sekarang ya. Betul. Ya semoga lancar Mas Doni larinya. Mas. Terima kasih juga Mbak Tias dan teman-teman dari Pita Kuning, Kuning, Mas Fikra juga. Terima kasih dari kitabisa.com. Jangan lupa untuk buka aja di websitenya kitabisa.com. /lari untuk sesama. Lari untuk sesama. Atau ada sosial medianya yang bisa dipantau di mana? Nanti ada IG-nya juga, Lari untuk Sesama. Lari untuk Sesama. Iya, namanya Lari untuk Sesama. Dicek di situ. Mungkin pengen tahu caranya donasi atau pengen ikutan di 5 kilo terakhir. Boleh kalau mau 5 kilo, 10 kilo terakhir boleh. Atau itu naik kereta Mas dari Monas. Ciring aja di finish ciring. Itu berarti subuh itu, karena kan saya kira-kira masuk Bogor mungkin jam 4, setengah 4 gitu. Jadi kalau 10 kilo terakhir ya mungkin ya mesti siap-siap subuh. Pas itu ya, jadi ya kayak Forrest Gump itu loh.
Iya. Karena ada yang ngikutin, Ada yang ngikutin. Jadi kultus dia tuh. Jadi kultus. Terus berhenti dia tuh. Iya betul. Semoga lancar. Iya, makasih Mas. Semoga kita ketemu lagi nanti Mas Doni di charity-charity berikutnya atau lari-lari yang luar biasa. Sehat-sehat selalu untuk semuanya. Dan pantengin terus Diskusi Barbar di channel 2045 TV. Terima kasih.